Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. So hari ini kalian ikutin aku kegiatan P5 kearifan lokal panen karya ke Desa Widarasari di Kuningan. Oke, karena kita berangkatnya lumayan pagi, jadi kita ketiduran nih. Sampai pada akhirnya tiba-tiba kita sudah di rest area. Nah ini dia teman-teman, aku habis beli Subway, aku beli minuman, beli sandwich sama beli cookies. Oh ya, kalian juga bisa lihat di sini betapa ramainya rest area ini diwarnain dengan batik merah semansa. Nah untuk P5 kearifan lokal ini kita pakai 9 bis untuk bawa satu angkatan aku. Nah nanti nih teman-teman, waktu di sana kita bakal nge-homestay di rumah warga setempat. Kegiatan yang bakal aku lakuin di sana pun banyak dan seru-seru banget. So kalian harus ikutin sampai akhir. Jajanan paginya nih. Kok nggak sakit perut ya? Aman. Oh aman. Ken, bawa apa Ken? Hah? Bawa apa? Sehat. Gini. Jalkon kita. Oke, aku bakal jelasin sedikit tentang tujuan kita datang ke Desa Widarasari di Kuningan. Tujuannya untuk bernalar kritis, berkebinekaan global, dan kreatif. Perjalanan kali ini seru banget loh. Kita nyanyi-nyanyi dan setel lagu. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada kecelakaan. Alhamdulillah bapak supirnya gak kenapa-napa. Nah, tujuan kita ikut kearifan lokal P5 itu untuk melatih kemandirian dan melatih kekreatifan kita. Sampailah kita di tempat yang pertama adalah Perundingan Linggarjati. Tujuannya apa ya diadakan perjanjian Linggarjati? Tujuannya adalah memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Jadi ini kita udah sampai di tempat Perundingan Linggarjati. Perjanjian apa itu? 10 sampai 12 November 1946. Agak miskom dikit. Aku bakal jelasin tentang keuntungan dan kerugian perjanjian Linggarjati bagi Indonesia. Untuk keuntungannya sendiri, Indonesia mendapat pengakuan secara de facto oleh Belanda. Dan kerugiannya, penyempitan wilayah Indonesia jadi Jawa, Madura, dan Sumatera. Perwakilan dalam Perundingan Linggarjati dilaksanakan dari pihak negara Indonesia itu ada 4 orang, ya, ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir saat itu jabatannya sebagai Perdana Menteri. Lalu anggotanya ada Mr. Susanto Tirto Projo, beliau adalah Menteri Kehakiman. Dilanjutkan lagi dengan Dr. Adnan Kapogani, Menteri Kemakmuran, dan Mr. Muhammad Rum, Menteri Dalam Negeri. Nah itu adalah perwakilan dari negara Indonesia. Kemudian perwakilan dari negara Belanda juga 4 orang yang ada cirinya bendera berwarna merah, putih, biru tuh di atas meja ya, duduknya di sebelah sini ya, sebelah barat gitu. Ketua delegasi negara Belanda yaitu Profesor Insinyur Sermerhon, dia adalah Perdana Menteri dari negara Belanda. Akibat dari perjanjian Linggarjati, berhasillah Indonesia meredam konflik Hindia-Belanda dan rakyat Indonesia sehingga tidak ada lagi tumpah darah karena pertempuran. Jadi kita lagi di kamarnya Mr. Jacobus. Jadi Mr. Jacobus ini itu Yang bangun rumah ini tuh untuk keluarganya pada tahun 1930. Nah, keadaan gedung atau rumah ini tuh sama kayak di miniatur yang tadi kita lihat di depan. Ya keren. Ya, that's right. Udah mulai rame, kita mau pindah, geser aja ya. Oke, ini kita masuk ke kamar selanjutnya. Kalian bisa lihat ini saklarnya masih yang kayak gini, kelihatan nggak? Iya, itu saklar tuh. Saklar itu. Buat nyalain lampu, keren ya? Ini tuh adalah fotonya Dr. Andus Muhammad Hatta dan Dr. Dres ketika konferensi meja bundar di Den Haag. Ini fotonya guys. Wow. Oke, terus di sini kita lanjut ada akte penjarahan serta pengakuan. Wow. Nah,
Di sini tuh pada tanggal 27 Desember tahun 1949 penjarahan kedaulatan sesuai dengan piagam penjarahan kedaulatan tersemat pada induk persetujuan tersebut. Nah, ini tanda tangannya, tanda tangan piagam penjarahan kedaulatannya. Zi, ini apa ya Zi? Jadi ini foto penyerahan pemerintahan di Jakarta 20 Desember 1949. Upacara penyerahan pemerintahan Hindia Belanda kepada RIS Istana Gambir Jakarta. Tampak Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan wali tertinggi mahkota Belanda AHJ Loving. Terus di situ ada Apa nih? Di sini ada pada tanggal 27 Desember 1949 ada pengembalian bendera merah putih dan penurunan bendera Belanda pada penyerahan kedaulatan Republik Indonesia di halaman Istana Negara Jakarta. Oh ya. Terus di sini ada pada tanggal yang sama, pada tanggal 27 Desember 1949 adalah upacara penyerahan kekuasaan pemerintah di Jakarta, guys. Nah, ini berikut gambarnya terakhir. Siapa ya yang mengusulkan perundingan Linggarjati? Yang mengusulkan adalah Maria Ulfa Santoso. Beliau merupakan Menteri Sosial Indonesia pertama yang mengusulkan perundingan ini dilakukan di Linggarjati. Ini bukan kamar mandi umum ya. Kita lihat, bisa kalian lihat ya, ini lantainya benar-benar klasik banget. Dan maaf banget kalau misalkan kita nge-vlog suaranya ketabrak sama suara orang-orang di luar. Ini ada isinya nggak sih? ada. Ada ikannya? Enggak, masa air doang. Jujur dingin ya di sini ya. Parah, merinding banget. Oke, kita lanjut aja ya. Nah teman-teman, perspektif terhadap budaya seringkali menjadi bias karena masing-masing orang memiliki asumsi sendiri. Nah kali ini kita mengambil data secara langsung dari narasumber dan mendokumentasikannya seperti yang lagi aku lakuin sekarang. Nah ini kita lagi mau menuju ruangan dimana kita bakal nonton histori adanya perundingan Linggarjati. Kurang lebih teman-teman dalam video tersebut menjelaskan seperti apa yang aku jelaskan di awal tadi. Sekarang sudah selesai dan kita melanjutkan perjalanan menuju Desa Widarasari. Desa Widarasari ini terdapat di Kecamatan Kramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Jadi daerah ini merupakan dataran rendah dengan suhu berkisar 25 derajat hingga 33 derajat Celcius. Jadi udah dapat dipastikan ya teman-teman kalau suasananya bakal sejuk dan makin indah lagi teman-teman karena di sekitar sini banyak sawah-sawah. Untuk penduduk di sini menggunakan bahasa Sunda dan suasana lingkungannya itu ramai dan kondisi pemukimannya dengan jarak antar rumah yang lumayan padat. Masyarakat di sini pun mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Lalu sektor perikanan yang banyak, juga bibit-bibit ikan yang dibudidaya di sini. Dengan adanya kearifan lokal ini memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan alam dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijaksana. Setelah tadi pembagian rumah induk Semang, akhirnya kita sudah sampai di rumah Ibu Uti. Oh iya, ini kita satu kamar untuk berempat dan aku sudah memikirkan ini bakal seru banget. Jadi teman-teman, ini kamar kita yang amat sangat berantakan, belum diberesin. Karena di kamar ini malam ini baru aku sama Zia, Gena sama-sama nyari makan. Terus kalian bisa lihat ini kayak ini dari tempat ibunya, terus kita geserin karena tadi kita ngerapiin yang rapi-rapi dulu aja. Koper juga banyak banget. Besok kita mau lanjut vlog. Bye-bye. Kita mau tidur. Udah itu guys. Kita telat. Kita nggak kuat. Lu bayar mana? Kan tadi udah disuruh. Males ah. Lupa bawa juga. Di hari yang kedua ini
ini kita bakal observasi kegiatan pandai besi. Coba siapa yang gak falling in love bisa ngelihat sawah-sawah gini secara dekat. Dan jujur ini first time bagi aku. Pagi-pagi gini pun udaranya benar-benar sejuk dan adem banget. Warga-warga di sini pun ramah-ramah banget loh. Sangkuk, ada sabit, ada pisau, terus ada apa ini ya? Terus ada ini nih, golok nih, bahan-bahannya ya. Yuk. Kegiatan-kegiatan observasi yang bakal aku lewatin hari ini merupakan kearifan lokal Desa Widarasari yang memiliki potensi dalam melestarikan SDA dan lingkungan. Kalau menurut pendapatku, kendala pandai besi ini proses pembuatan yang tergolong lama karena dikerjakan secara manual dan dibutuhkan keterampilan. Sampailah kita di aula desa. Di sini kita mau membuat tape ketan. Udah tersedia nih, ada daun jambu air dan ada ketannya. Kita mau dikasih contoh sama ibunya bagaimana cara melipat daunnya agar terlihat rapi dan padat. Dua gitu loh, coba deh tangan yang kita begini. Oh iya, kan. Harus dua gitu soalnya ibu-ibunya tadi tangannya dua. Tangan keduanya emang kayak tangan keduanya gitu loh. Udah gini ya. Udah jadi kompas. Tangannya sama keduanya. Ternyata tidak semudah yang aku bayangkan ya buat ngelipet daunnya. Karena emang benar-benar butuh ketelitian dan kerapian sih. Nah, Udah jadi kita berjalan. Walau agak jelek ya. Kok punya aku gepeng sih? ini mah gak bakal jadi coy. Gak boleh gitu. Nah, setelah tadi kita membuat tape ketan, dilanjut dengan anyaman bambu. Jujur, kendala dari aku sendiri sih ini gampang ya, tangan terluka karena ada serabut-serabut bambunya yang agak keluar-keluar. Oh iya, waktu nganyam kayak gini harus benar-benar teliti nih, biar kita ingat motifnya harus keluar masuk. Aku mau kasih tahu ke kalian, ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal pada era globalisasi saat ini. Yang pertama, kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memajukan budaya lokal. Yang kedua, kalian dapat mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal dalam melestarikannya. Yang terakhir, berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi kekeluargaan, kerahmatan, dan solidaritas yang tinggi. Oh iya, karena badan aku mulai sakit-sakit teman-teman, mungkin aku kekurangan air putih hari ini, jadi aku langsung istirahat ke rumah. Dan waktu di rumah pun aku gak banyak ngambil scene, karena menurut aku privacy ya, kita kadang mondar-mandir sana-sini gitu. Sampai pada akhirnya kita sudah datang ke hari yang terakhir. Ini adalah hari ketiga kita mau balik ke Depok. Kita udah prepare dan siap-siap mau pamitan sama Ibu Uti. Jujur aku seneng banget bisa nge-homestay di sini karena Ibu Utinya itu benar-benar pinter masak. Makanannya semuanya enak dan kita selalu menikmati makannya setiap pagi. Malam, siang, sore udah pasti ada suguhan makanan. Nah, ini dia orang tua semang kita adalah Ibu Uti. Nanti Ibu bisa nonton di YouTube. Iya, biasanya. Kan Ibu udah lihat YouTube aku. Nanti Ibu ada di vlog aku. Oke? Kita pamit dulu ya, Bu. Mau foto-foto kelas dulu di depan. Dadah, Ibu. Iya. Oh iya, ini Bu, aku ada. Sorry tadi aku cut karena ada perbincangan ya guys. Karena kita semua udah prepare, saatnya kita pamit dan salaman sama Ibu Uti untuk pulang terlebih dahulu. Pamit ya Ibu. Pakai itu, pakai
Enggak, jalan aja Bu, nggak apa-apa, kan deket. Ya, Ibu. Iya, nggak apa-apa Bu, nyantai-nyantai. Pamit ya Ibu, dadah Ibu, makasih banyak. Mari Bu, iya Bu. Setelah tadi kita foto sekelas, lanjut perjalanan untuk observasi situs Purbakala Cipari. Tempatnya sepertinya nggak terlalu jauh sih teman-teman dari situ, karena yang aku rasain tiba-tiba sampai aja. Terus di sini banyak banget jajanan, seru kan? Jadi bisa jajan dulu sebelum masuk. Purbalingga. Jadi mengenai besar kecilnya manusia dan Buddha pada masa prasejarah atau masa purbakala itu dikembalikan lagi ke masa dan zaman. Kenapa yang kali ini kecil-kecil? Ini merupakan peninggalan zaman batu muda, zaman batu baru, Neolitikum. Yang mana Neolitikum masanya masa bercocok tanam. Jadi manusia di sini tidak berburu lagi, tidak memanen lagi. Sementara manusia-manusia yang besar yang hidupnya masih dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan itu ada pada zaman batu tua Paleolitikum. Yang mana zaman batu tua Paleolitikum hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Adapun benda-bendanya masih terbuat dari batu juga, yaitu batuan-batuan gamping yang disebut dengan kapak-kapak pribas itu digunakan untuk berburu. Terutama yang ada pada masa zaman batu tua Paleolitikum. Setelah Paleolitikum baru berpindah ke Mesir. Di tempat situs Purbakala tadi kita nggak terlalu lama sih teman-teman, karena kita kepotong jam makan siang. Nah teman-teman, kearifan lokal pada dasarnya memang berfungsi sebagai pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi masalah dan mengatur seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat. Ya sekiranya segitu aja sih teman-teman. Sekarang kita sedang perjalanan menuju Semansa. Thank you banget buat teman-teman yang udah ikutin dari awal sampai akhir. Kalian jangan lupa kudu subscribe, kudu like, kudu komen, dan kudu share. Semoga bermanfaat. Dadah. Thank you.